Dimanapun tempatnya, kursi kekuasaan selalu menjadi rebutan. Namun, yang terjadi di Korea Selatan sungguh brutal. Sejak Korea Selatan merdeka pasca Perang Dunia II dan memilih menjadi negara republik pada tahun 1948, nyaris tidak ada satupun presidennya yang selamat dari kursi panas orang nomor satu di negeri ginseng. Satu di antaranya mati bunuh diri alias bundir, sedangkan sisanya dibunuh, hingga mati di tanah pengasingan. Sebrutal apa perebutan kursi panas Presiden Korea Selatan? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Pasca Perang Dunia II, Korea terbagi menjadi dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan. Orang pertama yang menduduki kursi panas Presiden Korea Selatan adalah Ri Syngman. Disarikan dari The Korea Times, Ri adalah tokoh paling kontroversial di negeri ginseng. Bahkan, kontroversi tentangnya masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Di mata lawan politiknya, Ri adalah pemimpin yang korup dan diktator. Tindakannya dalam menyingkirkan lawan-lawan politiknya memicu pecah perang Korea 1950. Sementara di mata pendukungnya Ri adalah tokoh yang berjasa mendorong Korea menjadi negara modern. Dilansir dari CNBC Indonesia, Presiden pertama Korea Selatan, Syngman Rhee, yang terpilih pada tahun 1948, dipaksa mengundurkan diri oleh pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada tahun 1960. Pemberontakan ini terjadi setelah ia berupaya memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden melalui pemilihan umum yang curang. Rhee yang tak kuasa membendung protes mahasiswa itu dipaksa mengasingkan diri di Hawaii hingga sang ajal menjemputnya pada tahun 1965. Sepeninggal Rhee, kursi panas Presiden Korea Selatan kemudian diduduki oleh Yoon Po-sun. Disebutkan Britannica, Yoon Po-sun adalah seorang politikus Korea yang menjabat sebagai Presiden liberal Korea Selatan selama Republik Kedua. Namun, lantaran persaingan internal dalam Partai Demokrat begitu sengit, kondisi tersebut membuat kepemimpinan Yoon Po-sun tidak efektif. Walhasil Presiden kedua Korea Selatan ini pun mengalami nasib yang sama dengan pendahulunya. Belum genap setahun menjabat, Yoon Po-sun dikudeta. Meski ada bujukan agar dia mempertahankan jabatannya, namun ia memilih mundur pada tahun 1962. Di luar pemerintahan, Yoon Po-sun getol mengkritik kebijakan presiden penggantinya. Adalah Park Chung-hee yang kemudian menduduki kursi panas Presiden Korea Selatan berikutnya. Mantan Jenderal Angkatan Darat ini menjabat sebagai orang nomor satu di Korea Selatan hingga Oktober 1979, setelah memenangkan pemilu pada tahun 1963. Kepergian Presiden ketiga Korea Selatan ini sempat menyita perhatian dunia. Dia meninggal setelah dilaporkan dibunuh oleh kepala mata-matanya sendiri saat makan malam pribadi. Peristiwa malam itu telah lama menjadi subjek perdebatan sengit di Korea Selatan, khususnya mengenai apakah pembunuhan itu direncanakan sebelumnya. Chun Do-hwan dan Roh Tae-woo, yang saat itu menjabat sebagai Jenderal Angkatan Darat, memanfaatkan kekacauan politik untuk melancarkan kudeta pada Desember 1979. Aksi dua sahabat ini dalam melancarkan rencana kudeta mereka dan akhirnya berhasil, digambarkan cukup seru di film 12/12, The Day yang dirilis tahun 2023 lalu. Film garapan Kim Sung-soo itu berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi seperti Best Picture di Blue Dragon Film Awards ke-45 pada 29 November 2024.
Chun Do-hwan pun akhirnya berhasil menduduki kursi panas Presiden Korea Selatan. Chun Do-hwan dikenal sebagai penjagal Gwangju karena memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pemberontakan terhadap kekuasaannya di kota barat daya Gwangju. Ratusan nyawa menjadi korbannya. Versi lain menyebut korban tragedi Gwangju tahun 1980 mencapai ribuan jiwa. Chun Do-hwan mengundurkan diri pada tahun 1987 dalam menghadapi demonstrasi massa dan menyerahkan kekuasaan kepada anak didiknya Roh Tae-won. Chun dan Roh telah dekat selama beberapa dekade, pertama kali bertemu sebagai teman sekelas di Akademi Militer selama Perang Korea. Pada tahun 1996, kedua pria itu dihukum karena pengkhianatan atas kudeta pada tahun 1979 yang membawa Chun ke tampuk kekuasaan, pemberontakan Gwangju tahun 1980, korupsi, dan pelanggaran lainnya. Roh dijatuhi hukuman 22 tahun dan 6 bulan penjara, yang dikurangi menjadi 17 tahun penjara. Sementara Chun dijatuhi hukuman mati, hukuman yang diringankan menjadi penjara seumur hidup. Mereka kemudian diberi amnesti pada tahun 1998, setelah hanya menghabiskan 2 tahun di balik jeruji besi. Tokoh berikutnya yang sempat merasakan betapa panasnya kursi Presiden Korea Selatan adalah Roh Moo-hyun. Ia mulai menjabat Presiden Korea Selatan pada tahun 2003 hingga 2008. Ia dikenal sebagai presiden yang mendukung perbaikan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Tapi nahas, ia malah dilaporkan diri dengan cara melompat dari tebing pada Mei 2009. Roh Moo-hyun diduga putus asa lantaran dirinya menjadi target penyelidikan atas pembayaran oleh seorang produsen sepatu kaya sebesar $1 juta kepada istrinya dan $5 juta kepada suami salah seorang keponakannya. Selanjutnya, ada Presiden Lee Myung-bak. Berkuasa dari tahun 2008 hingga 2013, Lee dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada bulan Oktober 2018 karena korupsi. Yang paling menonjol, ia dinyatakan bersalah menerima suap dari Samsung sebagai imbalan atas bantuan kepada ketua konglomerat saat itu, Lee Kun-hee, yang telah dihukum karena penggelapan pajak. Lee diampuni oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada bulan Desember 2022. Lalu, apakah pengganti Presiden Lee bisa selamat dari kursi panas orang nomor 1 di negeri ginseng? Faktanya, tidak. Pada Desember 2016, Park Geun-hye, presiden sejak 2013, dimakzulkan oleh parlemen dalam sebuah keputusan yang dikonfirmasi pada bulan Maret 2017 oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan dakwaan dan pemenjaraannya. Putri dari mantan diktator Park Chung-hee ini adalah presiden wanita pertama Korea Selatan dan telah menampilkan dirinya sebagai orang yang tidak korup. Namun, ia dituduh menerima atau meminta puluhan juta dolar dari konglomerat, termasuk Samsung. Tuduhan tambahan termasuk berbagi dokumen rahasia. Ia juga tercatat menempatkan artis yang kritis terhadap kebijakannya dalam daftar hitam, dan memecat pejabat yang menentangnya. Park dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2021 dan denda yang besar. Namun pada akhir tahun itu, ia diampuni oleh penggantinya, Moon Jae-in. Yoon Suk-yeol, Presiden Korea Selatan saat ini, adalah seorang jaksa Seoul pada saat itu dan memainkan peran penting dalam pemecatan dan penahanannya selanjutnya. Kini, giliran Yoon Suk-yeol yang berkesempatan membuktikan betapa panasnya kursi Presiden Korea Selatan.
Gara-gara dekret darurat militer yang ia umumkan pada awal Desember 2024 lalu, dirinya kini jadi bulan-bulanan publik dan rival politiknya. Yoon dilucuti kekuasaan kepresidenannya setelah parlemen Korea Selatan memilih untuk memakzulkannya awal Desember 2024 setelah beberapa anggota partai yang berkuasa sendiri menyerangnya menyusul penolakannya untuk mengundurkan diri berdasarkan dekret tanggal 3 Desember, tulis Nine News Australia dalam laporannya. Sementara itu, Pengadilan Korea Selatan juga menyetujui surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan mengatur pemberontakan, sebuah kejahatan yang dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Ini adalah pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan yang sedang menjabat menghadapi surat perintah penangkapan.